Sekarang Pak Fahri Hamzah, Partai Gelora. Supaya rakyat jangan lupa Partai Gelora. Jabatan Partai Gelora. Wakil Ketua Umum ya. Ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama memang ini adalah penampilan mungkin yang pertama di tahun ini karena berkali-kali saya memang sedang berada di luar kota, meskipun dikontak oleh Bang Karni. Juga karena ada semacam semangat keinginan saya untuk kalau dulu tuh merasa ada keharusan untuk berbicara gitu tentang masalah politik nasional. Karena memang merasa bertanggung jawab untuk itu gitu. Tetapi sekarang pengen gimana sih rasanya kalau kita nggak usah ngomong tentang Jakarta ini gitu. Ya. Akhirnya saya suka pulang kampung. Kebetulan alhamdulillah orang tua masih dua-duanya hidup di kampung. Jadi ya memang banyak yang kita lihat dari jauh bahwa elit-elit di Jakarta ini banyak sekali melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan oleh masyarakat di bawah. Gitu. Terlalu banyak omongan yang mubazir lah, kira-kira gitu. Setidak-tidaknya itu yang saya lihat. Meskipun saya juga kan keluar atau tidak mencalonkan lagi Bang Karni jadi anggota DPR kan bukan karena saya tidak punya kesempatan, tapi juga pingin melihat jangan-jangan memang kita perlu membaca Indonesia secara lebih mendalam gitu. Dan itu yang kita temukan. Jadi saya dan teman-teman akhirnya mendirikan partai. Ya, saya juga berakhir di DPR dengan menulis buku tentang dilema daulat partai politik dan daulat rakyat. Karena memang juga saya lihat ini persoalannya tuh sistemik. Jadi kalau kita terlalu ingin sekali misalnya memandang masalahnya hanya ada di eksekutif atau di lembaga kepresidenan, saya kira kita juga harus mulai melihat memang ini ada persoalan lain yang lebih luas, yang harus kita telusuri gitu. Nah ini yang diskusi kami dengan teman-teman menyimpulkan, kayaknya ada masalah dalam cara kita memahami negara kita ini, gitu. Sejarahnya, sosiologinya, konstitusinya, masih bertengkar soal-soal yang sudah selesai misalnya, itu adalah indikasi bahwa memang kita punya masalah, Bang Karni. Juga kita punya masalah dalam kapasitas birokrasi, sampai-sampai presiden seperti mengeluhkan dirinya sendiri. Gitu. Kan kalau kita bicara presidensialisme, ya memang tidak layak mengeluh karena tugasnya adalah mengeksekusi. Gitu. Dan tentu ada masalah leadership. Tapi sekali lagi ini harus disimpulkan secara lebih luas ya. Kita dikumpulkan malam ini oleh pernyataan yang memang saya setuju itu agak tidak biasa. Bayangkan presiden mengatakan kita harus punya sense of crisis. Saya ingin sekali presiden ngomong begini ini kira-kira 3-4 bulan yang lalu. Ketika orang-orang di luar sudah ribut, kita sendiri masih protektif. Seolah-olah kita lebih dari negara-negara lain. Istimewa. Presiden meminta, ini luar biasa ini, meminta kita punya perasaan yang sama dong. Itu kan luar biasa, itu kalau saya menonton itu berkali-kali, presiden seperti mengiba. Ayolah kita punya perasaan yang sama dong tentang keadaan. Ya. Kemudian presiden mengatakan, banyak yang enggak punya perasaan. Waduh itu kan luar biasa itu. Jadi mungkin dia menuduh menteri-menterinya enggak punya perasaan. Ini kata-kata enggak punya perasaan itu
kalau di sinetron-sinetron mungkin agak ringan lah ya kita memahaminya ya Bung Pendi ya. Tapi ini kan di depan lembaga-lembaga negara. Tuduhan tidak punya perasaan kepada pimpinan lembaga negara itu serius sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, apa mau dilihat rakyat mati dulu, baru cair. Gitu. Mati dulu, coba bayangkan itu. Kan kita juga ya, sepandai-pandai Pak Jokowi membuat drama, tapi mungkin menurut saya ini bukan drama yang ini. Gitu. Ya, apa mau dibiar mati dulu rakyatnya gitu. Kemudian yang terakhir, sejujurnya saya katakan tidak ada progres. Ini kata-kata presiden ini. Ya sedrama-dramanya kan nggak boleh presiden kemudian ngawur dalam kata-kata. Sebab dia didengar oleh rakyat dan dipertimbangkan oleh yang beliau ulang-ulang 257 rakyat. Juta rakyat Indonesia. 267 juta rakyat Indonesia yang beliau ulang-ulang berkali-kali. Beliau kemudian menutup dengan mengatakan, saya bisa mengambil semua opsi. Apakah opsinya itu perpu? Kalau diperlukan perpu lagi, saya keluarkan perpu segera. Padahal perpu itu sebenarnya satu kedaruratan, ya, pintu kedaruratan. Karena kuasa membuat undang-undang itu dalam konstitusi negara kita itu adanya di DPR, tapi presiden mau mengambil itu. Ada yang minta perpu lagi, saya kasih. Presiden mengatakan kalau ada yang perlu dibubarkan, saya bubarkan. Membuka opsi reshuffle dan yang lain. Presiden mengatakan saya terbuka. Jadi saya merasa presiden ini merasa ada kedaruratan. Tapi kok saya melihat, ya ini yang saya sekali lagi ya, ini cara membaca lembaga negara Bang Karni. Karena sering negara itu berkelahi dengan dirinya sendiri, tanpa kita tahu sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka. Hari ini kita membaca para anggota dan pimpinan Komisi 9 mengkritik presiden karena salah menilai Menteri Kesehatan. Gitu. Mereka mengatakan angka presiden itu salah. Lah terus masalahnya angka presiden itu datang dari siapa? Kalau angkanya salah, Menteri Kesehatannya ada depan situ sebagai sumber data. Tapi kemudian dikritik karena sebenarnya yang masuk DIPA Menteri Kesehatan katanya 1,9 triliun. Sementara presiden mengatakan yang 1, sekian persen itu dari sumber yang 60-an triliun atau 80-an triliun. Yang kalau 1,9 triliun, angka yang dimaksud 1,56% itu ya berarti sudah di atas 50%. Kalau angka DIPA-nya 1,9 triliun. Jadi pertanyaannya ini data dari siapa? Jadi kekacauan di dalam bernegara itu, karena negara itu kan organisasi yang besar ya, sulit dia. Kadang-kadang kita sulit menilai kinerja negara. Kadang-kadang gagal pun disebutnya sukses. Atau kadang-kadang mungkin sukses tapi susah menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini sukses, akhirnya nampak gagal. Negara itu besar sekali, ada kesulitan kita menilainya gitu. Tapi kan kekacauan di sekitar istana itu kan memang sudah dari dulu. Sampai-sampai saya ingat pada periode pertama dulu ada, saya lupa ada impres namanya, impres anti gaduh. Impres nomor 2 tahun 2017. Dibuat oleh presiden karena sering antara menteri berantem dalam ruang kabinet dan di ruang kabinet nggak apa-apa, di ruang publik. Lalu dibuatlah impres anti gaduh itu. Gaduh ini terus sampai kemarin juga mudik kan gaduh juga. Antara menteri berbeda pendapat. Menteri-menteri membuat kebijakan sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bang Karni, yang kedua yang saya ingin katakan adalah bagaimana kita memahami apa yang dikatakan oleh presiden itu. Saya nggak mau keluar dengan hanya sekedar menilai gaya atau kita mau pakai analisa yang membuatnya itu jadi samar. Presidennya mengatakan ada krisis darurat dengan kata-kata yang extraordinary, kan kalau presiden tuh nggak boleh marahin menteri kayak sekarang pun ya di dalam teori pendidikan, kita marahin anak dengan bohong kan nggak boleh.
berbahaya bagi anak itu kalau melihat orang tuanya memarahin dia tapi dengan data yang bohong. Memorinya terekam bahwa orang tua saya bohong, nanti ini orang saya nggak perlu ikuti. Apalagi dalam negara. Saya tidak menganggap presiden bohong, tapi saya mau mendeteksi ada masalah apa. Nah makanya waktu itu saya pernah usulkan dalam debat atau dalam diskusi 100 hari pemerintahan, saya pernah mengatakan, presiden itu punya dua institusi yang menurut saya waktu itu kurang bekerja. Tapi saya sekarang mau tambah 4 institusi. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin teman-teman di sekitar presiden ini ya, begini ya, negara demokrasi itu kalau dikelola secara feodal bahaya sekali. Demokrasi itu adalah negara terus terang, negara rasional. Kalau ada apa-apa itu ya mesti diomongkan. Pak Jokowi kan tidak mengerti semua hal. Karena dia tidak mengerti semua hal itulah, kalau ada tim itu bertugas untuk menegaskan kepada Pak Presiden ini yang salah, ini yang benar. Bukan kemudian karena feodalisme itu lalu nggak berani tunjuk tangan mengatakan Pak datanya salah Pak. Misalnya bahwa dalam presidensialisme itu posisi presiden itu kuat. Ini bukan parlamentarisme, presiden itu dipilih dan memimpin presidensialisme itu dengan kekuatan penuh. Presiden itu tidak perlu rapat. Ini yang saya ulang-ulang. Yang perlu rapat tuh DPR karena yang milih beda partai, beda daerah pemilihan, beda manusia yang memilih. 575 orang datang, di sana mereka berdebat, mereka rapat untuk mencapai konsensus dan kesepakatan. Presiden Republik Indonesia dalam sistem presidensialisme, dia tidak perlu rapat. Ini kekeliruan tuh. Saya tidak pernah membuat undang-undang yang mengharuskan presiden selama 15 tahun di DPR ya, yang mengharuskan presiden mengambil keputusan dengan rapat di istana. Tidak ada. Tidak perlu rapat. Jadi kalau sekarang ada dikatakan pembukaan rapat besar, rapat paripurna kabinet, enggak ada itu lembaga. Presiden tidak memerlukan rapat. Dia memerlukan perintah. Dan ketika dia melakukan perintah itu, dia punya instrumen untuk memastikan bahwa perintahnya tepat, perintahnya benar. Seperti kata Plato tadi. Berkata yang benar kepada orang yang benar dengan kadar yang benar. Sama juga dengan ini. Jadi misalnya yang saya dulu katakan, pertama presiden punya dapur. Presiden nggak boleh nggak punya data yang benar. Baru sekali mengeluarkan data, besoknya dibantah orang. Yang ngebantah anggota DPR yang tahu persis berapa anggaran Kementerian Kesehatan. Enggak boleh begitu dong, data presiden mesti valid. Masa kabinet datanya beda-beda? Karena itu dapur harus kuat. Nah itu yang saya bilang dulu, dapur itu kan adalah Seknek, Sekap, dan kantornya Pak Ali ini. Ini dapur, presiden tidak saja tidak boleh salah, tapi tidak boleh nampak salah, nggak boleh. Presiden itu harus tajam, presisi, kuat. Nggak ada orang yang bisa bantah data-datanya. Kalau mau bantah data presiden, mesti dengan upaya yang besar mengumpulkan data-data lainnya, yang berat gitu. Ini enggak, berkali-kali datanya dibantah. Berkali-kali pertengkaran di dalam kabinet karena salah data. Ya. Soal COVID ini banyak sekali kita tahu. Perbedaan-perbedaan gitu. Ya termasuk tadi data Bung Arya tadi yang mengatakan nggak ada masalah. Baru saja Ibu Risma nangis-nangis, sujud-sujud itu kan masalah itu bos. Ya. Jadi jangan dianggap tidak ada masalah. Jadi ginilah kita coba jujur untuk menilai sudah 7 tahun hampir Pak Presiden kita ini, ya dinilailah secara apa adanya. Nggak perlu lagi lah kita feodal-feodalan, apa sih masalahnya? Kalau ada masalah yang salah kita ngomong salah dong. Ini kan untuk kepentingan masyarakat. Satu yang kedua saya waktu itu bilang selain dapur presiden harus punya operator. Operator inilah yang memastikan bahwa seluruhnya bergerak secara sektoral, secara sistematis. Saya melihat, belum lagi nanti kalau kita bicara perbedaan atau kesalahan konsepsi ya. Tadi banyak keluar kekeliruan dari Bung Arya, mohon maaf ya.
Salah kalau presiden dan lembaga negara itu berpretensi jadi bisnis. Salah itu. Termasuk Menteri BUMN. Dia bukan pengusaha. Menteri BUMN itu adalah pejabat negara. Jadi jangan biasakan untuk mengatakan kita langsung mengadakan ini, kita langsung mengadakan ini. Tidak begitu cara bekerja lembaga negara. Negara berkepentingan untuk menyiapkan kepastian bagi semua orang sehingga semua orang bisa berbisnis, semua orang bisa berusaha. Bukan negara mengambil alih kegiatan usaha. Termasuk keadaan dalam krisis pun demikian. Termasuk saya menganggap tidak benar kalau presiden menganggap dalam krisis DPR tidak perlu diajak konsultatif sehingga di dalam Perpu itu dipotong kewenangan presiden dalam budgeting. Itu tidak boleh. Kita harus mau mencerna demokrasi ini secara seutuhnya dalam keadaan apapun. Tidak boleh ada pengambil alihan. Makanya operator itu pekerjaannya adalah memastikan semua orang kerja. Saya tidak melihat ada strategi nasional. Semuanya pindah ke Wisma Atlet, rumah sakit atlet. Semuanya rapid di Jakarta. Semuanya PCR di Jakarta. Dia bilang ini produksi PCR, ini produksi. Ini siapa yang melakukan ini? Kalau mau bekerja secara kenegaraan, itu yang saya bilang. Satu, presiden punya problem dalam memahami presidensialisme. Yang kedua, presiden dan sekitarnya, bukan presidennya ya, orang sekitarnya gagal memahami makna otonomi. Kalau Anda bekerja secara otonomi, Anda akan mengatakan demikian. Kita punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota, sekitar 7.000 kecamatan, sekitar 8.000 kelurahan, sekitar 74.957 desa. Di setiap kecamatan itu minimal ada satu puskesmas. Di setiap puskesmas itu harus diberikan kapasitas untuk menjadi lab. Di beberapa provinsi setingkat desa atau kelurahan itu puskesmasnya itu. Seperti Jakarta itu di setiap kelurahan ada 264 puskesmas Jakarta. Naikkan tingkat kapasitas daripada puskesmas. Jadi bukan orang numpuk di Wisma Atlet, bukan orang ngantri di rumah sakit umum. Tapi kalau kapasitas puskesmas itu yang ditingkatkan, itu yang seharusnya menyebabkan keadilan dan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik dari Aceh sampai Papua sama. Jangan orang yang sibuk ini cuman Risma yang sibuk, Anies Baswedan sibuk, Ganjar Pranowo sibuk. Papua gimana, Sulawesi gimana? Apa memang karena nggak ada beritanya di sana nggak ada masalah? Karena kita bekerja tidak secara sistemik. Itu yang kedua, operator. Yang ketiga yang saya usulkan baru ini, dua yang saya usulkan. Kedua itu presiden Mboya punya penasehat. Dan kan Pak Ma'ruf itu ketua Majelis Ulama. Ma'ruf Amin kan masih menjadi ketua Majelis Ulama. Dan dia menjadi wakil presiden. Kenapa bukan ada orang yang bikin tenang presiden ini? Sehingga membuat keputusan itu yang pas, yang tepat, yang dingin. Yang mengelola politik ini secara baik. Termasuk mengelola interest group di belakangnya, di belakang partai politik. Oligarki-oligarki. Hari gini kita nih lagi berantem sama COVID, mau berantem juga secara ideologi. Ada undang-undang HIP dan sebagainya itu. Akhirnya orang berantem. Bukankah dalam krisis ini kita harus menyatukan bangsa? Menyebabkan semua orang itu melihat hal yang sama. Menyampingkan persoalan-persoalan interest group mereka. Melihat masalah ke depan. Bangsa harus diselamatkan, kita harus bangkit. Bukankah itu yang harus diambil dalam krisis? Tapi presiden, saya bicara presiden ya, nanti kritik kepada partai politik ada sesi khusus. Tapi presiden bisa mencegah dan mengirim sinyal kepada rakyat, kita ini lagi bersatu, kita jangan berantem. Tapi membiarkan orang-orang ini berantem. Sampai ada demo besar dan sebagainya. Kenapa tidak memfungsikan Pak Kiai ini? Itu yang ketiga. Yang terakhir yang saya ingin katakan adalah penjuru bicaraan. Ini mumpung ada Pak Ali dan Pak Arya di sini. Saya mohon maaf. Kita ini kan punya presiden sudah apa boleh buat. Artinya gini, kalau presiden itu sudah terpilih ya sudahlah. Kita nggak boleh persoalkan dia lagi, dia sudah jadi presiden. Kita harus jujur dengan kelemahannya. Salah satu kelemahannya komunikasi. Tapi sebelum kelemahan komunikasi itu ada kelemahan yang paling fatal. Kita mendekati presiden kita secara feodal. Itulah yang menyebabkan orang tidak jujur di depan presiden.
terlalu banyak memuji-muji, tidak berani mengkoreksi presiden. Feodalisme fatal betul di Republik ini. Orang tuh kalau udah jadi pemimpin seolah-olah nggak akan salah. Setelah itu kita harus punya penjuru bicaraan yang tepat supaya presiden kita nampak ajak, nampak mantap. Apalagi Pak Jokowi, ini terakhir yang saya mau katakan. Kan Pak Jokowi tidak akan bertarung politik lagi di 2024. Buat apa dia dimasukkan terus-menerus dalam konflik? Kenapa dia nggak dari sekarang jadi bapak bangsa, memastikan perjalanan kita bahwa 2024 itu akan ada transisi politik yang baik dan dia akan menjadi figur negarawan yang mengatur supaya kita semua mengarah ke sana. Buat apa? Tidak ada satu lagi, tidak ada dua, semua udah masuk kabinet. Kami mengatakan kami nomor 3, tidak 1, tidak 2. Karena semua udah masuk kabinet. Pak Fadli ini kan bosnya masuk kabinet tapi dia anggota DPR. Dia sebagai legislatif dia harus mengatakan apa yang menjadi pesan rakyat dia. Tapi maksudnya adalah bisa nggak dalam perang ini yang tidak semua negara bisa menang. Kita ajak presiden memimpin kita untuk bersatu. Kenapa dia ini terus-menerus menjadi bagian dari pertengkaran? Ini memerlukan manajemen yang dahsyat. Kalau kita gagal lakukan ini, kita akan tenggelam bersama-sama. Dan itu tidak bisa dibiarkan. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, bentar Bang. Bang, sini Bang. Oh ada. Sedikit Bang. Ya tadi yang pertama adalah mungkin kalau kita baca pesan Pak Jokowi itu sebenarnya bidang kesehatan. Bukan Kementerian Kesehatan. Bidang sosial, bukan Kementerian Sosial. Bidang UMKM, bukan Kementerian UMKM. Bidang kesehatan itu banyak. Tidak hanya di Kementerian Kesehatan. Karena ada pengadaan APD dan sebagainya, ada di daerah juga, ada juga di urusan di gugus tugas, ada berapa banyak di sana sektor. BPJS juga masuk. Demikian juga bidang sosial. Jadi berbagai sektor, berbagai kementerian nih bisa gabungan. UMKM aja bisa 7 kementerian di sana. Jadi bukan satu kementerian. Sehingga bukan angka Pak Presiden yang salah. Dia justru mengatakan bidang, bukan kementerian. Itu satu. Yang kedua adalah tadi Pak Bang Fahri bilang bahwa harusnya jangan BUMN. Justru Pak Presiden itu minta kita extraordinary. Justru ini ketika krisis ya harus extraordinary. Ketika bernegosiasi keluar mencari barang di mana pertempuran untuk merebut. Jadi jangan kita katakan bahwa merebut APD itu sangat gampang. Ada yang mengatakan rapid test cuma 5.000. Coba cari sekarang kalau dapat barangnya. Susah. PCR, coba cari barangnya kalau dapat. Kalau tidak pakai negosiasi bisnis, nggak dapat. Swasta pun diberikan kesempatan untuk mengambil itu. Tapi BUMN dengan sangat cepat juga dengan jaringannya dia dapat itu. Bukan soal aman Bang. Artinya adalah bahwa kecepatan kita extraordinary dilakukan untuk menyelamatkan bangsa. Kalau gini contoh, Bang Fahri bilang kita fokus di Jakarta aja. Tidak. Kita bikin lab di 10 provinsi. Di Balikpapan Bang punya kami. Di Surabaya kita punya. Di Medan juga kita punya. Medan Bang, di kampung saya itu cuma di Pelindo 1 yang punya PCR Bang. Nah itu yang kita bangun di beberapa provinsi. Nah ini kita nunggu swasta juga kerja, ayo. Jadi gini. Jadi artinya ini adalah sebuah extraordinary. Ya, dalam suatu krisis harus artinya Pak Presiden minta semuanya harus backup. Jadi gini, total, gitu. Baik. Dalam krisis itu tidak harus negara yang bekerja. Private itu pasti lebih cepat daripada negara. Ya. Sejarah ekonomi itu private itu lebih cepat daripada negara. Dan tadi itu teori-teori yang mengatakan negara yang seolah-olah sudah mengerjakan semuanya, tidak. Jadi begini misalnya, tadi Anda sebut PCR beberapa. PCR itu kalau mau taruh di setiap kecamatan. Kecamatan itu mengontrol beberapa desa. Desa itu kira-kira 500 sampai 1.000 kepala keluarga. Ada RT RW yang tahu, rakyatnya yang batuk, yang bersin, yang sakit perut itu mereka yang tahu. Kita nggak tahu apa-apa Bung. Letakkan saja PCR itu di kecamatan. Satu PCR kira-kira harganya 1 miliar. Itu kan belanja tinggal cuma 7 triliun atau 8 triliun, maksimal 10 triliun. Dibandingkan 900 atau 900 triliun yang dianggarkan untuk itu.
Jadi itu yang disebut kerja keras, Bang, bukan kemudian hari bukan. ini, wah ITB bikin Bukan. PCR, AMNU bikin Bang, ventilator, gini, bukan begitu makanya cara saya kerja bilang, negara gitu ini loh. seakan-akan gampang, melihatnya gampang. Bikin labnya murah, 3 miliar labnya doang. Tapi bikin lagi labnya lagi semua dengan yang namanya standar kesehatannya Itu satu. swasta lebih cepat Pak dari Lah, negara, bukan udahlah. Bang, enggak. Udahlah ilusi seolah-olah negara lebih cepat dari ilusi. swasta, Saya nggak nggak ngomong bisa. ilusi bahwa ketika region, abang kira gampang dapatnya? Susah bos, bertempur di luar. Itu swasta pun diberikan kesempatan untuk ngambil. Susah juga Dan dapatnya. pemerintah juga sudah membebaskan impor untuk Bebas. Alkes dan swasta juga bisa. Boleh. Ya itu artinya swasta yang kerja lebih banyak, nggak usah bilang negara yang kerja lebih banyak. Loh. Udahlah jangan negara itu omong kosong. Ilusi negara itu nggak bisa dinilai. Swasta yang kerja bilang aja begitu. Gini, tapi real bang. Artinya saya cuma teruskan bahwa apapun ceritanya, sekarang ini semuanya harus extraordinary. Apapun lembaga dengan kondisi krisis seperti ini, semua harus kerja. Oke, Gitu. cukup debatnya. Bang Karni, ada satu yang mungkin penting untuk harus diketahui oleh publik. Pertama begini Bang Karni, yang tadi dikemukakan oleh Bang Fahri itu saya mau bilang bahwa betul di seluruh provinsi ada, tapi tidak semua kabupaten, tidak semua kecamatan. Karena itulah kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah itu selalu dan pasti, Presiden berkali-kali bilang, pasti melibatkan ahli epidemiologi. Sehingga tidak sembraut, tidak sembrono saja melakukan langkah-langkah untuk bisa menentukan daerah ini zona merah, oranye, kuning, bahkan ada yang bilang hitam. Itu yang mungkin begitu. Saya kira mesti juga diketahui oleh publik. Baik. Gitu Bang Karni.